Padahal nulis juga belum. Kalau orang belum pernah kenal di Lestari sebelumnya, sendu, filosofis, humoris, semuanya ada. Ya, gitu Dani. Ya, kalau kita membaca karya Kak Di itu memang benar ya. Tadi perjalanan emosional yang kaya itu bisa dirasakan Kak Di. Terutama kalau teman-teman juga di bagian yang saya kira pesan yang kehilangan juga kuat banget ya Kak Di. Saya baru halaman pertama yang kisah pertama aja tentang kehilangan dan air mata itu sudah mungkin saya termasuk ikut yang menangis bersama teman-teman di Ubud itu. Jadi apa ya, Kak Di juga menulis di bagian penutup buku ini menjadi karya yang katarsis untuk Kak Di juga ya. Betul. Oke. Nah Kak Di, tadi tuh dengan Kak Di cerita itu sebetulnya saya terbawa ke ingatan saya 20 tahun yang lalu ketika Kak Di mengatakan ide-ide itu yang lewat dan itu kemudian Kak Di mengandalkan navigasi Kak Di dalam proses kreatif. 20 tahun lalu itu sebetulnya kita pernah bertemu di suatu acara. Saat itu saya masih mahasiswa semester 1 yang unyu-unyu. Ada kegiatan di Atmajaya Babarsari waktu itu, ada sebuah bank yang mengadakan pelatihan dan Kak Di jadi pembicara. Nah waktu itu tuh ada peserta yang nanya, Kak Di kok bisa menulis karya yang keren seperti itu? Konteksnya waktu itu yang Supernova ya baru terbit. Iya. Itu gimana sih bisa dapat ide cerita yang seperti itu, gila gitu ya. Lalu Kak Di itu waktu itu menjawab, saya masih ingat betul. Kak Di itu waktu itu mengatakan bahwa Kak Di merasa bahwa cerita itu datang dan memenuhi kepala. Cerita itu seperti memilih Kak Di untuk kemudian Kak Di menuliskannya hingga cerita itu sampai ke tangan pembaca. Gitu ya. Nah jadi waktu itu pertanyaan dan jawabannya itu terngiang-ngiang karena saya ngerasa kok unik sekali ya, seperti Kak Di mengatakan saya dipilih oleh cerita untuk menuliskannya itu seperti wow, sehingga sampai sekarang pun saya masih ingat gitu Kak Di. Nah kalau yang proses yang sekarang ini apakah juga seperti itu? Samar-samar sebetulnya saya merasa di ceritanya Kak Di itu ada bagian yang Kak Di bahkan ini agak unik nih ya, menuliskan dunia ide itu sendiri. Gitu. Betul. Jadi seorang penulis yang menulis tentang dunia ide itu sendiri. Boleh dong dibagi ceritanya Kak Di, ini gimana? Makasih ya sudah mengingatkan itu. Karena kalau 20 tahun yang lalu itu 2024 kan? 2004. Berarti itu jauh sebelum saya membuat kelas Kaizen Writing. Nah, kelas Kaizen Writing ini adalah kelas yang buat saya menjadi legacy ya. Karena setelah saya berkarya, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya kepengen membuat teman-teman, orang-orang calon penulis dimanapun itu bisa mengambil sesuatu dari perjalanan saya. Karena saya ini berangkat otodidak 100%. Saya tidak pernah punya kesempatan ikut kelas menulis apapun, tidak besar di komunitas sastra apapun, tidak membaca teori menulis apapun. Tapi saya berangkat dari trial and error. Sampai berkali-kali, jika ada satu hal konsisten yang saya lakukan, yang paling konsisten saya lakukan seumur hidup saya, bukan nyanyi, tapi menulis. Saya menulis jurnal hampir setiap hari sejak kecil, sampai hari ini masih saya simpan jurnal-jurnal saya, dari yang masih ditulis pakai pensil, kelas 6 SD, sampai usia dewasa, sampai hari ini pun saya masih menulis jurnal. Jadi ini satu kegiatan yang bisa dibilang mengisi hampir setiap hari saya gitu. Dari semua itu saya bisa menyimpulkan ya, kalau orang ngomong gimana sih cari ide gitu ya, ada kesan bahwa seolah-olah kitalah yang menjadi pihak yang aktif. Artinya kita ngejar-ngejar kemana, ide di mana sih? Oh di ini ya, di Bromo ya, oh atau di pantai atau di mana gitu ya. Pokoknya tempat-tempat yang kalau ngeliat tuh pasti, wah ini pasti tempat ini mengundang banyak inspirasi. Pada kenyataannya, menurut saya, itu tidak ada hubungannya dengan di mana kita berada sebetulnya. Ide itu tuh ada di mana-mana. Betul, kita bisa kena sambet ide di puncak gunung, di tempat-tempat yang cantik, bisa. Tapi di tempat yang paling biasa dan sederhana, bahkan tidak terduga-duga, ide pun bisa datang menghampiri kita. Syaratnya satu, kita menjadi peka. Jadi intinya ada dua pihak yang mau ketemu.
tapi bicaranya dengan bahasa yang beda. Ya, kalau misalnya ada ide, punya nomor WA, tinggal ngasih tahu ke saya gitu kan. Aku mau ini dong ditulis nih gini. Enak kan janjian kita. Oke, saya punya tanggal sekian. Enak. Ini kan enggak. Lagi ngelamun tahu-tahu datang gitu kan. Jam 12 malam udah krep-krep datang gitu. Lagi di mana? Lagi di angkot, lagi di bus, lagi. Malaikat juga tahu. Di mana saya dapetin idenya? Lagi sikat gigi. Tahu-tahu ada Jadi intinya nggak ada tempat eksotis atau yang wow gitu ya untuk bisa dapetin ide sebuah lagu yang sampai hari ini masih diputar dan didengarkan oleh orang banyak. Nggak ada, itu lagi sikat gigi gitu. Nah, ada dua pihak yang ingin bertemu dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Satu pihak harus dengan rendah hati menjadi pihak yang mendengarkan. Harus menjadi rendah hati untuk menjadi pihak yang dijemput gitu. Artinya saya harus selalu siap sedia menjadi medium. Saya harus siap sedia menjadi pendengar. Ketika saya berproses kreatif, ini mungkin aneh bagi teman-teman. Memang betul saya yang memilih diksi, saya yang memilih kata-kata, tapi prosesnya itu mendengar. Saya mendengar nih ide mau ngomong apa, lalu saya coba terjemahkan dan saya pilih kata-kata yang sedekat mungkin dengan apa yang ia coba utarakan. Jadi saya selalu merasa kami itu kayak partner, ketemu di tengah-tengah. Dia datang, saya juga datang, kita ketemu di tengah. Nah, di tengah inilah yang namanya ruang berkarya. Nah, di dalam ruang berkarya itu tugasnya saya untuk menjadi penyampai yang baik. Apapun yang ingin disampaikan ide itu rampung dan selesai. Jadi buat saya sebuah karya bagus atau tidak sebetulnya itu nomor 2 karena atau mungkin nomor ke-10 karena bagus itu tergantung siapa yang menilai ya. Beda festival beda penilaian, beda juri beda penilaian, beda pangsa pasar beda lagi penilaiannya. Tapi cuma ada satu patokan, kalau cerita itu selesai pasti dia bisa diperbaiki meskipun ada kekurangan. Tapi kalau cerita itu tidak selesai, mau sampai kapanpun, mau ada 10 editor sekalipun, cerita itu tidak bisa diapa-apakan. Dia butuh selesai. Nah, itu terjadinya di ruang berkarya. Mau itu tanpa rencana, aroma karsa, filosofi kopi, semuanya menurut saya prosesnya seperti itu. Jadi betul-betul saya siap menjadi pendengar, saya siap menjadi penyampai, dan saya harus menyelesaikan tugas saya. Artinya semua karya-karya itu sependek apapun, sepanjang apapun harus rampung. Jadi demikian